Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 5, materi senangnya memahami Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Baiklah anakku, sebelum kita masuk materi, saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki tingkat kesabaran atau ketabahan yang sangat tinggi dibanding dengan Rasul lainnya. Jumlahnya ada 5 Rasul, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang keempat sesudah Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya bernama Lamik bin Metusalih bin Idris. Nabi Nuh alaihissalam diutus ketika masa fatrah atau masa kekosongan di antara 2 Rasul. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, yang mereka beri nama berhala tersebut dengan Wat, Suwa, Yakut, Yatuk, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya agar menyembah kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selama berdakwah kurang lebih 950 tahun, yang ikut cuma sedikit sekali. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan kepada kaumnya yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar dan membawa kaumnya yang beriman kepada Allah naik bersamanya di atas kapal tersebut, kecuali putranya yang bernama Kan'an yang tidak mau diajak oleh ayahnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki kapal, sehingga ia hanyut ditelan gelombang banjir bandang karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Hud dan surat Hud ayat 27 sampai ayat 48. Nabi Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan putra dari Azar bin Tahur, yang merupakan anak turun dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah kota bernama Paddan Aram di dalam kerajaan Babylon yang diperintahkan oleh Raja Namrud, keturunan Kan'an. Raja Namrud raja yang menyembah kepada berhala, dan dia tidak menyembah kepada Allah, padahal Allah adalah Tuhan semesta alam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala patung sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar di tengah api yang bergejolak. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari gejolak api yang menyala yang kurang lebih selama seminggu, dengan memerintahkan api disuruh menjadi dingin dan tidak membahayakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal api bergejolak selama kurang lebih seminggu dan Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Dan ini sebagai bukti akan kebenaran dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa, yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang dikuasai oleh Raja Fir'aun yang kejam dan zalim. Nabi Musa keturunan dari Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub dan beribukan Yukabat. Nabi Musa alaihissalam ketika hidup pada Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam disuruh berdakwah kepada Raja Fir'aun,
sehingga ia dibekali mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu tongkat menjadi ular yang sangat besar untuk melawan tukang-tukang sihir Raja Fir'aun. Telapak tangannya bersinar terang setelah dikeluarkan dari saku jubahnya, dan tongkatnya dapat membelah laut merah ketika dikejar tentara Fir'aun dan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diberikan sebuah kitab bernama Kitab Taurat yang dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Isa putra Maryam atau Al-Masih. Maryam merupakan ibu Nabi Musa yang mendapatkan keistimewaan luar biasa karena Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa alaihissalam menjalankan dakwanya dengan berbagai macam ancaman yang ia dapatkan. Ancaman akan dibunuh dan disalib, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan diangkat ke langit. Sedangkan yang ditangkap dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot atau Yahuda, yang merupakan murid Nabi Isa yang berkhianat. Pengikut kaum Nabi Isa bernama kaum Hawariyin. Nabi Isa diberikan kitab Injil sebagai pedoman kaum Bani Israel. Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak muda dikenal sebagai orang yang sabar, tabah, dan bertanggung jawab. Ia dapat dipercaya sehingga dia mendapatkan julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir, Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka dia disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, artinya penutup para Nabi dan para Rasul. Senangnya meneladani Rasulul Azmi. Dari kisah-kisah tadi dapat kita ambil keteladanan. Yang pertama adalah jujur dalam perbuatan dan perkataan. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri, keluarga, dan Allah. Yang ketiga, amanah dalam sikap dan perilaku. Yang keempat, amanah dalam menjaga kerukunan dan keselamatan umat manusia. Yang kelima, menyampaikan kebenaran walaupun sulit. Yang keenam, menyampaikan kebaikan demi menjaga kesejahteraan umat. Yang ketujuh, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedelapan, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang kesembilan, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kesepuluh, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam bergaul, dan teguh sabar dalam mematuhi peraturan. Sekarang saatnya tugas bagi kalian. Silakan bagi anak-anak yang sudah memiliki buku paket bintang, silakan kamu kerjakan halaman 34, 35, 36, 37. Bagi anak-anak yang tidak memiliki, silakan kamu lihat di kolom link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada soalnya. Silakan kamu kerjakan di buku tulis langsung ABC-nya saja. Kalau sudah selesai, silakan kamu foto, kemudian silakan kamu upload pada link yang ada di bawah ini. Sekali lagi, untuk anak-anak yang punya, silakan dikerjakan di buku paketnya. Setelah dijawab, difoto dan diupload. Yang tidak punya, kerjakan langsung jawabannya saja. Ingat, tugas yang saya berikan, kerjakan halaman 34 sampai halaman 37 bagi yang memiliki. Kemudian setelah selesai difoto, kemudian diupload pada link yang ada di kolom deskripsi. Bagi yang tidak punya, silakan kamu lihat di link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian kamu kerjakan langsung jawabannya saja di buku tulis.
Kemudian setelah selesai, foto hasil kerjaanmu dan upload pada link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.